Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan salah satu metode ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu zat aktif dari campurannya menggunakan bantuan pelarut yang sesuai. Ekstraksi terdiri dari dua metode. Yang pertama metode dingin dan yang kedua metode panas. Salah satu metode panas yaitu impudasi, di mana impudasi ini merupakan proses penyarian yang umumnya dilakukan untuk menyari kandungan zat aktif yang larut dalam air dan bahan-bahan nabati. Proses impudasi ini dilakukan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Keuntungan dari proses impudasi ini, yang pertama, alat yang digunakan sederhana dan mudah dipakai. Kemudian biaya operasionalnya relatif rendah, dan yang ketiga dapat menjadi simplisia dalam waktu yang singkat, yaitu 15 menit. Tetapi impudasi ini mempunyai kerugian. Yang pertama, ekstrak kurang stabil dan mudah tercemar oleh bakteri dan kapal. Yang kedua, zat-zat yang tertarik kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila ekstraknya sudah dingin. Yang ketiga, hilangnya zat-zat aksiri. Dan yang keempat, adanya zat-zat yang terkandung dari simplisia yang tidak tahan pada suhu panas. Simplisia yang kami gunakan untuk metode impudasi ini yaitu daun salam. Daun salam mempunyai kandungan alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, terpenoid, dan minyak atsiri sebesar 0,05%. Alasannya, selain dari daun salam mempunyai tekstur yang lunak, daun salam sendiri tidak tahan pada suhu panas dalam waktu yang lama. Pada ekstraksi panas dengan metode infusa ini, kelompok kami menggunakan panci kukusan sebagai alatnya. Yang selanjutnya yaitu blender. Blender ini untuk menggerus atau menghaluskan simplisia menjadi serbuk. Timbangan untuk menimbang bobot dari serbuk simplisia. Gelas ukur atau gelas takar untuk mengukur volume dari pelarut. Wadah. Di sini menggunakan dua wadah yang berukuran sedang dan kecil. Fungsinya untuk menyimpan simplisia ketika akan dimasukkan ke dalam panci kukusan. Saringan dan kerudung yang sudah tidak terpakai lagi atau kerudung bekas. Sebenarnya untuk kerudung dan saringan ini opsional, boleh memakai kerudung bekas atau saringan. Fungsinya yaitu untuk menyaring antara filtrat dan residu dari simplisia. Untuk bahannya, kelompok kami menggunakan simplisia daun salam yang sudah digerus menjadi serbuk dan pelarutnya yaitu aquades. Proses awal dari pembuatan ekstrak yaitu ada tahap pembuatan serbuk simplisia kering atau sering disebut dengan penyerbukan. Dari simplisia dibuat serbuk simplisia dengan menggunakan peralatan tertentu sampai derajat kehalusan tertentu. Di sini alat yang digunakan untuk melakukan penyerbukan yaitu blender. Dilakukan penyerbukan bertujuan untuk memperkecil ukuran partikel simplisia sehingga luas permukaannya lebih besar. Karena semakin besar luas permukaan sampel, maka kesempatan untuk bersentuhan dengan cairan penyari akan semakin besar pula, yang akan menyebabkan proses penyarian lebih efektif. Hal ini disebabkan adanya kemudahan cairan penyari menembus sampel dan menyari senyawa kimia yang terdapat di dalam serbuk simplisia.
Proses ini dapat mempengaruhi mutu dari ekstrak. Dengan dasar, makin halus serbuk simplisia, maka proses ekstraksi akan semakin efektif dan juga efisien. Namun, makin halus serbuk, maka akan semakin rumit untuk tahapan filtrasi. Sebelum dilanjutkan ke tahap selanjutnya, setelah dilakukan penyerbukan, kita akan melakukan penimbangan terlebih dahulu. Simplisia yang akan kita gunakan yaitu sebesar 10 gram yang akan diekstraksi dengan cara panas infusa. Kemudian masukkan ekstrak simplisia 10 gram ke dalam wadah aluminium, tambahkan air sebagai pelarut sebanyak 100 ml. Aduk perlahan. Setelah simplisia tercampur rata semuanya, kemudian masukkan simplisia yang tadi ke dalam panci dengan api bersuhu 90 derajat Celcius. Kukus simplisia pada panci selama 15 menit. Sementara untuk nanti sambil diaduk secara perlahan sampai merata. Setelah 15 menit, saring ekstrak simplisia menggunakan saringan dan saya di sini mendouble lagi menggunakan saringan kain. Ekstrak yang kita ambil adalah ekstrak yang cair. Saring ekstrak tersebut sampai benar-benar tidak ada yang kasar. Dan inilah hasil ekstrak simplisia daun salam pada metode infusa. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pemanasan kembali. Nah, di sini hasil dari penyaringannya dimasukkan ke dalam wadah ataupun panci yang kecil, kemudian dilakukan pemanasan dengan menggunakan api yang kecil sampai warnanya menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Setelah kita melakukan proses pemanasan kembali, kemudian di sini akan dilakukan pengukuran volume. Jadi, cairan tersebut dituangkan ke dalam botol ukur untuk mengukur volume dan diperolehlah sebanyak 20 ml. Berat awal sampel 10 gram, berat akhir 20 ml diubah ke gram. Dengan perhitungan, berat ekstrak akhir dibagi berat sampel awal, dikali 100%. 20 dibagi 10 dikali 100%, hasil akhirnya sebesar 2%. Dari ekstrak awal penimbangan sebesar 10 gram, didapatkan hasil setelah penguapan sebesar 20 ml. Dan hasil akhir setelah perhitungan didapat hasil 2%. Dengan metode infusa ini, dengan menggunakan alat-alat sederhana yang ada di rumah, kalian juga bisa mencobanya sendiri di rumah. Semoga video ini membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.